Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pemahaman Merdeka Belajar yang telah kami lakukan di lembaga kami, SDN Sisir 3 Kota Batu. Metode pengajaran di zaman kolonial yang masih menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar telah menjadi warisan turun-temurun bagi guru kita di dalam mendidik muridnya. Selama ini, murid dianggap sebagai makhluk yang tidak mempunyai keinginan lain selain apa yang telah didoktrin oleh guru. Guru menganggap semua murid yang berada di dalam kelas mempunyai perasaan, kemampuan, bakat, minat yang sama. Namun kenyataannya, kita lihat realitanya, murid datang ke sekolah dengan berbagai permasalahan, mulai dari lingkungan, kemampuan, dan karakteristik yang berbeda, serta sosial ekonomi dan latar pendidikan orang tua yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang harus diakomodir oleh pihak sekolah menjadi sebuah keragaman yang memperkaya kurikulum dan sistem belajar di sekolah. Permasalahan lain yang dilakukan oleh guru kita, guru-guru tidak pernah melakukan rekam perkembangan pendidikan untuk murid-muridnya di setiap awal tahunnya. Guru juga tidak pernah secara tantangan untuk melakukan dan menerima perubahan dari sistem lama ke sistem baru, justru sebagian besar berasal dari guru. Warga sekolah belum memiliki sudut pandang yang sama terhadap visi, misi, dan tujuan pada masing-masing lembaga. Oleh sebab itu, warga sekolah perlu menyamakan visi, misi, dan memahami tujuan sekolah, sehingga semua warga sekolah dapat bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekolah. Permasalahan lain adalah masih banyak ditemui guru-guru kita yang alergi terhadap perubahan karena merasa pada zona aman dan nyaman. Cara mengajar yang masih konvensional dan stagnan menambah semakin mundurnya pengajaran. Beban administrasi yang berat menjadikan alasan bagi guru tidak mau melakukan perubahan cara mengajar di dalam kelas, sehingga tidak ada kemajuan belajar dan tantangan pembelajaran bermutu yang diterima oleh murid untuk menuju kompetisi global. Menanggapi permasalahan pembelajaran yang setiap hari mencengkeram dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, maka solusi yang dapat membantu untuk mengurai benang kusut permasalahan pendidikan tersebut di SDN Sisir 3, yang pertama, kami mengadakan sosialisasi tentang perubahan pendidikan yang sesuai dengan perubahan zaman. Yang kedua, bersama-sama dengan guru menjadi tata tertib sekolah. Yang kelima, kami mengadakan KKG mini, KKG gugus, maupun mengadakan diskusi dan melakukan kolaborasi dalam menyusun berbagai kegiatan sekolah. Yang keenam, kami mengadakan kegiatan in-house training atau workshop untuk menyusun kurikulum prototype. Yang ketujuh, kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga pemerintah maupun dunia industri. Perubahan yang ingin dicapai di masing-masing lembaga sekolah, terutama di SDN Sisir 3, adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang semakin baik, terutama peningkatan karakter, literasi, dan numerasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara kita sebagai salah satu sumber hukum di negara kita. Orientasi kurikulum Merdeka adalah student center, di mana pembelajaran lebih mengorientasikan peserta didik dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Goal dari pendidikan Merdeka adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua,
mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Terdapat 3 keunggulan kurikulum Merdeka yang dapat kami petik di dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, sederhana dan mendalam, yaitu fokus pada materi yang esensial, belajar menjadi lebih mendalam dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka, di mana tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan guru mengajar sesuai dengan tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik. Dan sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Di dalam proses pembelajaran, guru dibimbing dan difasilitasi untuk menjadi guru yang dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat diri dan kodrat alam. Guru bukanlah satu-satunya narasumber dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru haruslah menempatkan posisinya sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodrat. Dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.